Oke, jadi Bapak Ibu, kita sudah bicara dari kemarin Bapak Ibu tentang langkah pertama, menentukan tujuan. Ya, apa tujuan Anda di Atomi yang Anda perlu breakdown? Ya, Anda perlu tahu, oh saya tujuannya saya mau dapat penghasilan stabil 20 sampai 25 juta sebulan misalnya. Ya, kapan Anda mau memperolehnya, Bapak Ibu? Ya, misalnya 6 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang. Ya, Anda sudah harus punya tanggalnya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Anda bisa punya bisnis atomi yang stabil? Kenapa? Karena Anda kalau sudah ada tujuan, baru kita bisa breakdown ke yang kecil-kecil, ya, goal yang kecil-kecil. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, komitmen. Ya, komitmen Anda untuk, oke, saya mau mengerjakan bagaimana caranya untuk saya bisa memperoleh income ini, Bapak Ibu. Saran saya, Bapak Ibu, untuk Anda semua yang ada di Zoom ini, ya apabila memang Anda memang serius menjalankan bisnis Atomi, Anda pengen berhasil, Anda pengen punya penghasilan 20-25 juta sebulan, yang Anda perlu lakukan di tanggal 1 Desember ini, Bapak Ibu, adalah Anda lakukan konsultasi. Ya, jangan berpikir sendiri, Anda cari upline Anda, saya mau tanya, saya mau konsultasi. Bagaimana, apa yang saya mesti lakukan, target saya bulan ini, untuk bisa menuju income 20 sampai 25 juta sebulan, misalnya 6 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang. Ya, jadi Anda perlu melakukan konsultasi di awal cycle, Bapak Ibu. Ya, harus Bapak Ibu. Ya, jangan jangan berpikir sendiri. Anda hubungin upline Anda, minta jadwal. Saya mau konsultasi. Ya, dan itu dimulai dari upline yang tinggi ya. Para upline, ya, budayakan konsultasi di dalam tim Anda, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara mengenai daftar nama. Ya, daftar nama, Bapak Ibu, di dalam bisnis jaringan, daftar nama itu dimasuk kategori sebagai aset. Ya, seperti kita mengumpulkan aset. Ya, oh saya punya aset, rumah saya ada sekian, mobil saya ada sekian. Ya, misalnya apa? Dulu saya stok opnam itu waktu saya kerja di auditor, Bapak Ibu ya, saya melakukan stok opnam di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Ya, mereka perusahaan manufaktur, mereka ada stok opnam setahun sekali, di mana misalnya waktu itu saya pernah stok opnam pabrik lampu, Bapak Ibu ya. Pabrik lampu itu yang di stok 6 itu aset-asetnya, ya asetnya bukan cuma aset mobil dan sebagainya, tetapi juga aset seperti bola lampunya, ya seperti filamennya, ya kira-kira gitulah. Ya jadi aset itu penting Bapak Ibu untuk sebuah bisnis, ya. Nah, untuk menjalankan bisnis atau nih Bapak Ibu, untuk memulai, ya Anda perlu mengumpulkan dulu Anda punya aset berapa. Ya, seperti misalnya Anda bergabung dengan mau bikin sebuah kedai kopi. Ya, Anda mau join sama partner Anda, teman Anda. Yuk, kita sekarang join yuk. Nah, kamu punya aset berapa? Oh, saya punya uang cash sekian. Saya punya uang cash sekian. Oke, ya udah kalau gitu kita bisa join, kita bisa kerjasama. Nah, sama Bapak Ibu, di bisnis Atomi, di bisnis jaringan, aset Anda adalah daftar nama. Ya, Anda nggak bisa mulai bisnis kalau Anda tidak punya aset. Nol. Bawa badan doang, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di Atomi, Bapak Ibu, aset kita bukan berbentuk uang, tetapi berbentuk daftar nama. Jadi orang kaya, Bapak Ibu, adalah orang yang punya aset banyak. Nah, di bisnis jaringan, orang kaya adalah orang yang punya daftar nama banyak, Bapak Ibu. Ya, daftar nama, bagaimana cara membuat daftar nama, Bapak Ibu? Kita sudah pernah mempunyai panduan seperti ini, ya, dengan menuliskan nama orang terdekat. Ya, banyak orang menulis nama saja tidak berani, ya, takut ketahuan. Ya, nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Ya, orangnya nggak tahu Anda tulis namanya. Ya, tulis nama orang-orang terdekat. Ya, kenapa? Karena bisnis ini berdasarkan kepercayaan. Ya, teman melakukan apa yang teman-teman mereka lakukan. Ya, orang tuh takut ketinggalan, Bapak Ibu. Ya, lalu Bapak Ibu tambahkan terus daftar nama Anda setiap hari. Jadi pada saat Anda, makanya buku daftar nama itu sebaiknya dibawa kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, ngelihat orang, oh iya ya, aku belum tulis nama dia, Anda update lagi seperti itu. Kenapa, Bapak Ibu? Banyak orang apa ya, tidak berhasil di Atomi terlalu awal karena mereka daftar namanya sudah habis. Jadi merasa kayak udah nggak ada harapan lagi, soalnya daftar nama sudah habis. Ya dulu waktu saya menjalankan bisnis jaringan pertama kali di awal, ya upline saya bilang, Sil, kamu tuh bukan kehabisan daftar nama, kamu tuh kehabisan keberanian. Ya, kenapa? Sebenarnya kita nggak mungkin nggak ada daftar nama, Bapak Ibu. Ya, kita nggak mungkin nggak ada daftar nama.
Kan kita kan tinggalnya di Indonesia ya. Sekitarnya masih manusia Bapak Ibu ya. Kecuali Anda katanya tinggal di New Zealand, banyakkan dombanya daripada orangnya ya. Nah, jadi pasti banyak daftar nama, cuma tinggal Anda berani menghubunginya atau tidak. Ya, jadi ayo tulis dulu daftar nama. Ya, teman tetangga, kos, gak ada yang kenal Bu Silvi, ya udah kenalan ya. Nah, kebanyakan orang mengenal 300 sampai 500 nama. Ya, daftar nama Anda adalah aset Anda di bisnis ini. Semakin banyak, Anda akan semakin percaya diri, Bapak Ibu. Ya, jangan berprasangka pada siapapun dan jangan pilih-pilih. Ya, jadi eh, kita mulai dari daftar nama. Saya mulai dari daftar nama. Ya, leader-leader Anda mulai dari daftar nama. Ya, saya perhatikan tim yang berkembang adalah tim yang punya daftar nama dan downline-downline-nya, grupnya juga menduplikasi daftar nama Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak buat daftar nama, ya ingat itu terduplikasi. Nanti tim Anda juga nggak ada yang bikin daftar nama. Ya, jadi nanti semuanya berdasarkan terawangan. Ya, kayaknya hari ini hubungin ini deh. Ya, nah itu jangan Bapak Ibu. Ya harus ada daftar nama tertulis. Oke? Nah, misalnya Anda membuat daftar nama Bapak Ibu. Ya, daftar nama seperti ini. Ya, daftar nama, ini nama. Ya, sebenarnya ada banyak cara mengelompokkan daftar nama. Ya, jadi kalau ini nomor handphone boleh diisi, boleh tidak usah ya. Jadi kalau saya malas isi Bapak Ibu ya. Nomor handphone kan pasti ada di kontak. Jadi misalnya saya tulis ya dari semua saudara Bapak Ibu ya. Jadi saya tulis saudara dulu berurut Bapak Ibu. Jadi biar nggak lupa oh dari papa saya ya, om saya, om satu, om dua, om tiga. Ya lalu saya ingat lagi om saya yang pertama tuh punya sepupu, sepupu satu ya, sepupu dua, sepupu tiga. Oke. Lalu om saya yang kedua dia punya 7 anak, saya bikin lagi sepupu sepupu satu, yang itu, yang dua 7 gitu ya. Lalu om tiga dia punya 2 anak, saya tulis lagi Bapak Ibu. Lalu kalau saya kenal sama mertuanya sepupu saya tulis juga Om Bani misalnya mertuanya Nunu misalnya gitu. Ya lalu saya ingat lagi dari saudara dari pihak mama saya, oh itu ada 10 saudara lebih banyak lagi Bapak Ibu ya. Saya ingat tante saya yang pertama, tante satu, tante dua, tante tiga sampai tante 10. Lalu saya yang pertama itu punya 3 anak, saya bikin sepupu satu, sepupu dua, sepupu tiga. Lalu tante saya yang kedua punya 7 anak, kira-kira begitu. Ya, itu aja udah 100 Bapak Ibu biasanya. Ya kan? Lalu dari pihak suami, oh suami berapa saudara? Oh, dari papanya punya 3 saudara. Itu tetap 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 dari ini tetap tetap tetap. Bapak Ibu, seharusnya orang Indonesia ya, saudara saja itu ada 100. Ya, belum lagi eh, sepupu punya ini, sepupu punya itu. Ya, belum lagi dari pihak nenek punya kakak. Banyak banget ya. Ya, itu ditulis aja. Bu Silvi, tapi saya nggak tahu cara menghubungi orang yang nggak punya nomornya. Tulis aja dulu. Oke, tulis aja dulu. Ya, oke. Jadi Anda bisa mulai dari keluarga, Bapak Ibu. Ya, jadi udah paham ya cara merincinya ya. Dari atas satu, dua, tiga sepupu, tek, 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 semua. Ya, dirinci seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, Bapak Ibu adalah teman kerja. Teman kerja dulu misalnya. Anda kerja pernah di 10 tempat, bagus. Lebih banyak lagi berarti temannya ya. Teman kerja Anda ingat ya, teman kerja di perusahaan yang paling terakhir, yaitu Anda ingat-ingat satu departemen siapa aja. Tet, 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 ya. Oh, satu departemen nih, ya kan? Lalu yang kedua, Anda ingat lagi, oke, sekarang di ruangan sebelah itu ya ada ini. Nah, Bapak Ibu, banyak kan? Ya, ini baru teman kerja. Ya, lalu habis itu Anda pindah ke perusahaan sebelumnya, satu lagi, oh Anda punya, oke, teman kerja, tet, 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 tet. Kalau Anda kerja di perusahaan yang cukup besar, Bapak Ibu, mungkin teman kerja saja sudah ada 200 nama, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bu Silvi, saya belum bisa cara menghubungi yang sabar, ya. Langkah ketiga cuma menulis daftar nama, oke? Nah, yang ketiga.
Ya, teman kerja sudah. Ya, teman kerja ingat, ada 7 perusahaan Anda kerja, tujuh-tujuhnya Anda tulis. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, teman ibadah. Ya, Anda ikut pengajian, ada 7 pengajian yang Anda ikut, Anda tulis semuanya Bapak Ibu. Kenal gak kenal. Yang penting Anda satu pengajian, Anda minimal sudah pernah senyum sama dia, ya Anda tulis namanya. Ya, Anda punya 7 pengajian, waduh lebih banyak lagi. Anda punya gereja, Anda bergereja Bapak Ibu ya, semua yang Anda kenal, ya semua Anda tulis Bapak Ibu. Ya sampai ke pendeta-pendetanya Bapak Ibu Anda tulis. Ya sampai ke kiai hajinya semua, ustadznya semua Anda tulis Bapak Ibu. Ya itu baru teman ibadah saja saya rasa minimal ada 50 orang Bapak Ibu. Ya apalagi teman, sorry tetangga. Ya tetangga. Wah tetangga saya nggak kenal Bu Sivi, cuma kenal sebelah-sebelah doang. Oke nggak apa-apa, tulis. Tapi kan tetangga Anda pernah pindah rumah kali dulu ya Bapak Ibu ya. Oh saya pernah pindah pindah rumah 3 kali. Ya udah, Anda bikin. Ya tetangga tiga kali pindah rumah Bapak Ibu. Anda rincikan. Ya, oke Bapak Ibu, ini baru 4 Bapak Ibu, baru tetangga. Yang kelima apa lagi? Teman jalan-jalan, ya, atau teman arisan. Ya, Anda ikut 4 arisan. Wah, tulis semua Bapak Ibu, ya. Terus teman geng motor, tulis. Ya, teman apa lagi? Teman olahraga Bapak Ibu, jalan pagi, ya. Ah, itu banyak banget. Apalagi? SD, SMP, SMA, Oh iya benar, mahasiswa. teman sekolah belum ya. Alamak ya. Apa lagi tuh? Teman sekolah ya, Anda kuliah, Anda pernah pindah kampus 3 kali? Enggak lah ya. Teman Teman persilangan. teman kuliah. Wah, itu semua Bapak Ibu ya. Teman kuliah, teman organisasi kemahasiswaan. Anda pernah join organisasi kemahasiswaan Bapak Ibu? Anda catat semua Bapak Ibu. Ya, teman kuliah, teman SMA. Ya, satu kelas, kelas sebelah. Mantan pacar Anda dulu. Ya, oh dia di kelas yang satu. Ah, Anda kenal juga Anda tulis Bapak Ibu. SMP, SD, teman TK, ya. Bu Silvi, tapi saya nggak tahu orangnya di mana, percayalah. Ditulis nanti ada magnet, cet, orangnya tiba-tiba nongkrong. Ya tiba-tiba muncul namanya Bapak Ibu ya. Lalu apalagi Bapak Ibu, teman kursus. Ya Anda mungkin dulu pernah kursus jahit, kursus Inggris, kursus apapun Anda bikin Bapak Ibu. Anda ingat-ingat. Oke, Bapak Ibu ingat kita lagi kumpulin aset. Ya kita lagi mengumpulkan aset Bapak Ibu. Ya apalagi ya? Em, Coba ada ide apa lagi teman-teman? Teman Facebook, teman Instagram, ya, teman-teman ya, teman gym tadi ada olahraga ya, teman pedal, wis, kalau kita mah nggak main pedal ya. Teman FB, Bapak Ibu, teman Facebook, teman Instagram, ya, Anda buka Instagram Anda, Anda lihat, oh iya si ini ya, dulu pernah ngobrol di Instagram, Bapak Ibu, ya, boleh. Ya, terus teman apa? Teman organisasi, ya, misalnya teman notaris, seluruhnya. Itu Oh, pakai yang itu. wah, itu Bapak Ibu ya. Anda misalnya ikut organisasi apa? Alam. Ya, Anda cinta alam, Itu Anda tulis. pakein itu. Es Hmm? batu. Apa tuh es batu? Teman bisnis. Oh, Anda pernah berbisnis. Ya, Anda pernah berbisnis 7 kali bisnis, Bapak Ibu. Nah, tuh dirinci semua, Bapak Ibu. Teman bisnis dulu, ya. Teman perantauan. Nah, boleh, ya, boleh, boleh, boleh. Teman perantauan, ya, sesama orang Palembang. Ya, teman perantauan, Bapak Ibu. Ya, sesama orang Bangka. Kalau perlu Anda cari, Bapak Ibu. Ya, komunitas Bangka, komunitas Palembang, komunitas Bogor di Bandung misalnya. Ya, Anda cari Bapak Ibu. Anda kenalan di situ. Oke? Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak ini mulai ya tadi apalagi tuh idenya? Teman mama papa. Oh iya benar. Ya, teman mama papa Bapak Ibu, ya. Oh, si om ini, om itu, om ini, om itu ya semua dirinci Bapak Ibu. Anda kenal anaknya, Anda tulis juga anaknya. Ya, temannya suami, betul. Ya, ini baru belum temannya suami. Teman suami Anda kenal.
teman kuliahnya, teman SMA-nya. Ah, banyak banget Bapak Ibu tuh lihat. 13 kategori aja, kalau masing-masing kategori 20 aja udah 260 Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada alasan apa? Tidak ada daftar nama Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin. Oh, masih. Oke, sekarang yang ke-14. Ya, others. Oke. Others itu apa aja? Agen properti. Anda pernah pindah rumah, Anda pernah ngurus rumah, Bapak Ibu, ya, agen properti Anda kenal siapa aja. Lalu apalagi Bapak Ibu, agen gas, galon aqua, ya, lalu apalagi tukang sayur, ya, Anda mungkin langganan tukang sayur, Bapak Ibu, barber. Ingat, saya dapat barber, dapat diamond dari barber, Bapak Ibu ya. Salon langganan. Apalagi? Ya, toko plastik, Bapak Ibu. Mungkin Anda suka belanja plastik, toko kebutuhan rumah tangga, toko apalagi ya, toko kelontong ya. Apalagi? Toko apa lagi ya? Biasa kita ya. Oh, tempat servis mobil. Oke, ya, bengkel, ya, bengkel. Klien Bu, Apa? Klien? klien, nasabah. Oh, nasabah. Oh ya, itu lebih banyak lagi. Kalau Anda memang bergerak di bidang itu ya, nasabah ya. Terus apa lagi? Oh, orang yang urus izin. Oke ya, orang perizinan ya. Ya, makelar-makelar. Ya, terus apa lagi ya? Apotik, optik. Ih, banyak deh. Banyak nih Bapak Ibu ya. Owner tempat oleh-oleh ya boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Anda bisa lihat kategori yang saya bikin ya. Ada keluarga, teman kerja, teman ibadah, tetangga, teman jalan-jalan, teman olahraga, teman sekolah, teman kursus, teman media sosial, teman organisasi, teman bisnis, teman perantauan, teman mama papa, teman suami, others, ya agen properti dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau uji. Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini, coba Anda tulis. Anda bisa kenal Atomi dan akhirnya Anda aktif. Itu Anda siapanya yang ngundang. Coba tulis di chat. Tahu nggak pertanyaan saya? Ya, Anda siapanya yang ngundang. Misalnya contoh Teh Rosi sama Teh Mela. Teh Rosi diundang sama Teh Mela kan? Teman bisnis dulu, bener-bener nggak? Iya kan? Ternyata misalnya Wiwin, nah teman adik saya, ya teman apa? Jangan teman doang Bu Nina, teman apa? Ya, nah saya sama Freddy teman bisnis lama, saya sama Baby teman SMA, saya sama Santi teman gereja, ya coba tulis Bapak Ibu. Nah kita mau buktikan benar nggak yang saya bilang bahwa orang-orang yang Anda cari Bapak Ibu itu ada di sini gitu loh. Ada di kategori-kategori ini Bapak Ibu. Ya, Cak Oren sama Bu Eni teman apa? Teman sekolah. Oke, Pak Asmi. Siapa lagi Bapak Ibu? Nih ya, kita lihat ya. Orang tua murid, iya benar sama-sama orang tua murid. Ya, teman nge-gym. Ya, aduh luar biasa ya. Tetangga. Terbukti kan? Nah, coba kita lihat ya. Oke, sekarang. Hmm. Jadi Bu Wiwin itu kenal Atomi dari tetangganya, oke? Teh Yayu kenalnya dari kakak sepupu, oke? Oke, duh ini susah banget nih pakai kamus. Teman kuliah ya, teman kuliah sepupu lagi jauh bener ya. Oke, kakak ipar, teman senior, teman bisnis lama, saya sama Teponi juga teman bisnis lama, teman segrup jualan, ya teman gereja, teman kerja, teman sekolah, sama-sama orang tua murid. Nah itu benar, orang tua murid belum ditulis tadi. Kakak sepupu ya, saudara baik, teman anak sekolah, teman arisan, teman pengajian, orang tua murid, mantan kepala ruangan, oke teman kerja lama ya berarti ya, tetangga, sepupu, kenal dari saudara, oke, tuh nasabah. Nah Bapak Ibu benar kan? Berarti ya calon-calon partner Anda,
calon-calon konsumen Anda didapatkannya dari kategori yang saya bilang ini, Bapak Ibu. Sayang kan kalau misalnya Anda tidak menulis teman bisnis. Ya kalau saya dulu tidak menulis teman bisnis, Bapak Ibu, wah banyak banget tuh yang hilang. Teh Mela sama saya dulu teman bisnis lama, Bapak Ibu. Ya, kami bisnis lama. Terus siapa lagi? Linda itu teman gereja. Ya, Santi teman gereja, CIT teman gereja. Terus ya, ini saya sebut diamond-diamond saya, Bapak Ibu ya. Freddy itu, ya dia teman bisnis lama. Terus siapa lagi? Yuni Firman, barber saya, Bapak Ibu ya, barber anak saya. Terus Baby teman SMA. Terus Katina temennya dari Terosi. Bener nggak? Teman kakak, teman adik, sorry. Ya, Bapak Ibu ya. Sayang kan kalau Anda tidak tulis. Kalau Anda tidak tulis, Anda pasti lupa Bapak Ibu orang ini. Ya, tapi kalau Anda tulis Bapak Ibu, ya Anda bisa mendapatkan orang-orang yang selama ini Anda cari. Jadi Bapak Ibu semua, misi saya pagi hari ini apa? Mari Bapak Ibu, mulai dengan mengumpulkan aset Anda Bapak Ibu. Ya, jangan terkelewat satupun. Ya, saya mengalami Bapak Ibu setelah 3 tahun saya di bisnis Atomi Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya bergabung dengan saya karena saya tulis namanya. Ya, waktu saya tulis, saya bingung gimana ya cara orang ini saya joinkan gitu ya. Tetapi saya tulis aja. Secara ajaib Bapak Ibu, ya dalam 3 tahun ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya, ya dulu saya nggak berani Bapak Ibu tulis nama pendeta saya Bapak Ibu ya. Segan, ya takut saya, nggak enak gitu ya. Tetapi sekarang banyak juga yang akhirnya bergabung menjadi konsumen-konsumen dalam tim saya Bapak Ibu. Ya secara ajaib aja Bapak Ibu ya. Terus teman-teman saya, teman-teman SMA, ya yang dulu juga saya segan tulisnya, ya Bapak Ibu ya. Tetapi akhirnya saya tulis dan sekarang sudah mulai bergabung dalam tim saya Bapak Ibu. Jadi rugi kalau Anda tidak mau menulis daftar nama. Ya, mau ya Bapak Ibu ya. Mulai merinci terus daftar nama. Ya, mumpung awal cycle Bapak Ibu, perbaharui aset Anda, kumpulkan aset Anda dan sesudah itu Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana cara mengelola aset itu untuk menjadi aset beneran. Oke, Bapak Ibu semua